Berulang kali melawanku, apa kau benar-benar berpikir aku pengganggu? Tubuh gelap keluargaku akan datang, dan aku akan membiarkan kalian berlutut dan memohon belas kasihan, penduduk Netherworld. Ye Chen berkata, kalian, penduduk Netherworld, benar-benar tak tahu malu. Kalian datang kepadaku untuk melawan. Sekarang setelah kita selesai, kita harus melapor kepada para penjahat dulu. Sungguh tak tahu malu di daratan bahwa kalian telah melakukan hal-hal tak tahu malu seperti itu. Petik 2. Penduduk Netherworld tidak terlalu populer. Orang-orang lainnya tampak terlalu sibuk untuk melihat hal besar itu. Mereka membicarakannya satu demi satu, yang memberikan kontribusi tertentu pada masalah ini. Keesokan harinya, pertemuan besar klan malaikat akan segera diadakan, dan para jenius dari berbagai ras datang ke sini. Pada hari pertama keluarga Nether, juga tubuh Nether, datang ke kota malaikat dan berkata, Bu Chen Huang, datanglah kepadaku dan berlutut untuk mengakui kesalahanku. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi biarkan kau mengikutiku. Begitu Kaisar Netherworld mengatakan ini, seluruh kota malaikat gempar. Kaisar Yuming begitu keras sehingga dia bahkan meminta Gu Chen Huang untuk berlutut dan mengakui kesalahannya, dan bahkan menerimanya sebagai adik laki-laki. Sepertinya Kaisar Netherworld benar-benar marah. Kaisar Netherworld benar-benar sombong. Namun, bagaimana kau bisa menghadapi kekuatan Kaisar kuno? Kau tidak bisa melihat kekuatan Dewa kuno. Apakah Gu Chen Huang berinisiatif untuk berlutut dan mengakui kesalahannya? Aku sangat menantikannya. Seluruh kota malaikat membicarakannya. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Kaisar Netherworld, dia juga merasakan tirani Kaisar Netherworld. Namun, ia tidak takut dan berkata, bawang yang mana kau? Biarkan aku berlutut untukmu. Apa kau tidak takut merusak hidupmu? Nada bicara Ye Chen terlalu keras, sehingga berteriak-teriak untuk Kaisar Yuming membuat semua orang merasa luar biasa. Tak seorang pun akan mengira Gu Chen Huang akan lemah, tetapi tak seorang pun akan mengira Gu Chen Huang masih begitu tangguh di hadapan Kaisar Nether. Setelah mendengar ini, Kaisar Yuming berkata dengan suara dingin, bagus sekali. Karena kau tidak mau, maka tunggu kehancurannya. Aku akan membunuhmu di depan semua orang, agar kau tahu bahwa martabat keluarga Nether tidak bisa diinjak-injak. Bagaimana jika kau yang menginjak kakimu? Ye Chen berkata dengan nada meremehkan. Konyol sekali, tunggu saja, setelah pesta malaikat selesai, kau akan mati. Kaisar Nether mendominasi jalan. Ye Chen berkata dengan sinis, sungguh gengsi yang besar. Tidaklah memalukan bagi seorang roh tingkat 8 untuk mengatakan hal seperti itu kepada seorang dewa roh tingkat 4. Kalian para Nether benar-benar tidak ingin terbiasa dengan hal itu. Kau memiliki kemampuan untuk menekan kekuatanmu hingga tingkat 4 roh dan dewa. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Aku tidak harus bertarung denganmu secara adil. Yuming Huang Dao, kurasa tidak, tapi tidak masalah. Bahkan jika kau berada di lantai 8, aku akan membiarkanmu berbaring di tanah dan memohon belas kasihan. Ye Chen berkata, orang ini benar-benar hebat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan dan dapat menghadapi Kaisar Hantu dari lantai 8 orang suci roh? Seseorang berkata, kurasa dia terbawa oleh kemenangan sebelumnya dan tidak tahu siapa nama belakangnya. Baiklah, anak itu akan mati. Jika dia menyinggung Kaisar Netherworld, dia akan dihukum mati. Pertemuan besar klan malaikat telah dimulai. Semua talenta yang diundang telah datang ke kota malaikat dan kemudian memasuki keluarga malaikat. Ye Chen mengambil kartu undangan dan memasuki keluarga malaikat. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa keluarga malaikat memang sangat besar, dan juga merupakan tempat yang megah yang menarik banyak orang. Yang terpenting, sebagian besar anggota klan malaikat adalah perempuan. Ini adalah ras yang didominasi perempuan. Satu-satunya peran laki-laki adalah untuk bereproduksi. Sebelum Ye Chen memasuki keluarga malaikat, banyak talenta yang diundang memasuki keluarga malaikat, dan orang-orang yang saling kenal saling bertukar sapa. Ye Chen belum mengenal siapapun atau teman untuk saat ini. Namun, ia menjadi begitu terkenal akhir-akhir ini sehingga bahkan percakapan hari ini dengan Kaisar Netherworld telah membuat banyak orang memiliki pemahaman yang mendalam tentang Ye Chen. Saudaraku, Anda benar-benar teladan bagi generasi kami. Pada saat ini, seorang pemuda melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah anggota klan Darah Ungu di benua Darah Ungu. Meskipun bukan jenius pertama dari keluarga Darah Ungu, ia juga merupakan talenta muda yang terkenal. Diakui oleh keluarga malaikat, tentu saja, ada sesuatu yang luar biasa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saudaraku, aku tersanjung. Saudaraku, Kaisar Dunia Bawah sangat kuat dan mendominasi. Kali ini, saudaraku impulsif. Kata pemuda dari klan Darah Ungu itu. Ye Chen tersenyum dan berkata, apa yang kau takutkan? Apakah aku benar-benar akan berlutut dan memohon belas kasihan? Jika itu kau, apakah kamu ingin bertarung dengan gigi atau memohon belas kasihan? Tanda tanya, pemuda dari klan Darah Ungu itu tersenyum pahit dan berkata, kakak laki-laki itu mendominasi dan mengagumkan. Serius, Ye Chen berkata dengan ringan. Pada saat ini, aura kuat menyapu. Ye Chen dan para pemuda dari klan Darah Ungu terkejut, lalu melihat banyak mata orang tertuju pada mereka. Ye Chen melihat ke arah aura kuat itu. Seorang pemuda berjubah hitam datang ke arahnya. Napas ini berasal darinya. Kakak Gu, dia adalah Kaisar Nether.
Hati-hati, aku pergi dulu. Para pemuda dari klan darah ungu tidak ingin menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri, jadi mereka segera meninggalkan Ye Chen sedikit lebih jauh. Tatapan Ye Chen tertuju pada Kaisar Nether, yang benar-benar mendominasi. Sepertinya jika ingin mengandalkan aura ini, Ye Chen akan berlutut dan memohon belas kasihan. Apakah kau Gu Chen Huang? Kaisar Nether berkata dengan dingin. Apakah kau Kaisar Nether? Ye Chen juga bertanya. Aku akan mati setelah pesta selesai. Kata dingin Nether. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Benarkah? Aku tidak tahu jika hari pertama klan Yuming dikalahkan olehku, apakah pemandangan ini akan indah. Kalau begitu, kau bisa mencobanya. Kaisar Yuming sangat mendominasi. Setelah selesai berbicara, ia mengabaikan Ye Chen. Ye Chen juga tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi. Hadirin sekalian, hari ini adalah pertemuan besar yang diadakan oleh keluarga malaikat kita. Mulai sekarang, silakan duduk. Pada saat ini, seorang malaikat bersayap 4 dari keluarga malaikat keluar dan berkata, setiap orang memiliki posisi yang baik, pada dasarnya berdasarkan kekuatan dan identitas. Tempat duduk Ye Chen berada di tengah, setara dengan mereka yang berada di lantai 5 dan 6 alam spiritual. Setelah duduk, beberapa orang merasa tidak nyaman ketika melihat tempat duduk mereka sangat jauh di belakang. Melihat posisi Ye Chen, mereka bahkan lebih tidak puas karena Ye Chen sebenarnya berada di tengah. Gu Chen Huang, kau adalah orang rendahan, kau juga memenuhi syarat untuk duduk di tengah ruangan dan turun ke bawah. Pada saat ini, seorang jenius dari klan Lei bersorak. Ye Chen melirik jenius dari klan Nalei dan berkata dengan lemah, apa? Tidak puas dengan posisi yang diberikan oleh klan malaikat. Kata-kata Ye Chen membuat tuan rumah klan malaikat tertarik. Wajah klan Lei langsung berubah hari itu, berkata, aku tidak puas dengan ini, tetapi kau tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Oh, apakah kau memenuhi syarat? Ye Chen mencibir. Kita bertarung, jika kau kalah, keluarlah dari sini. Jalan pemuda dari klan Lei. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini benar-benar menarik. Beberapa orang masih meminta untuk dipukuli. Tidak masalah, sebelum pesta dimulai, aku akan menunjukkan kepadamu ilmu memukul orang. Ini makanan pembuka. Ye Chen telah mengetahui dari Lei Bao bahwa pemuda dari suku Lei bernama Lei Suang. Ia memiliki 5 tingkatan alam spiritual, dan kekuatan serta kondisi bebas gunturnya sedikit lebih tinggi. Saat Ye Chen berkata demikian, tubuhnya melesat keluar, lengan kirinya berkelebat, mengeluarkan napas yang sangat mengerikan, sebuah hantaman, seperti badai yang menyapu, sangat mengerikan. Sekarang, dengan kekuatan Ye Chen, menghadapi 5 tingkatan alam spiritual, ia dapat dengan mudah mengalahkannya. Dengan minuman es guntur, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan guntur, sebuah ledakan kekuatan petir, kekuatannya juga sangat menakjubkan, luar biasa. Ledakan, mereka bertabrakan dalam sekejap. Pada saat tabrakan, sebuah kekuatan murni meledak, dan tubuh Lei Suang mundur. Hati Lei Suang terkejut, dan Ye Chen segera mengejar dan naik, dan tersapu dengan tinju. Dia penuh dengan momentum yang mendominasi dan ganas. Lei Suang merasakan kekuatan ini, dan sangat ketakutan. Dia meraung, darahnya mengalir deras, dan dia meraung, guntur. Lei Suang mengambil lengannya seperti pisau dan membelahnya. Kekuatan guntur menghancurkan segalanya dan bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Tinju Ye Chen menyapu segalanya, dan sangat mendominasi. Dia langsung menghancurkan serangan Lei Suang, yang sekuat bambu, dan membombardir dada Lei Suang dengan tinjunya. Tubuh Lei Suang terbang keluar, dan Ye Chen menyusulnya. Lei Suang belum mendarat, tetapi dia terbang lagi, mengirimkan jeritan. Mengikuti dengan saksama, Ye Chen bergegas ke dataran tinggi, hanya dengan satu kaki untuk dibawa turun, akan ada guntur es yang menghantam tanah dengan keras. Bang, sebuah lubang besar pecah di tanah, dan Ye Chen datang ke wajah Lei Suang. Tidak peduli apakah Lei Suang hidup atau mati, tinjunya dibombardir. Wajah Lei Suang telah menjadi kepala babi, bahkan orang tuanya tidak tahu. Banyak bagian tubuhnya yang patah tulang, dan tulang-tulangnya semua tahu berapa banyak. Patah, cukup. Hari pertama klan Lei, Thunder bangkit dan bersorak. Thunder Frost tidak lagi mempedulikan Lei Suang. Wajah Thunder sulit dilihat, Ye Chen mengabaikannya sepenuhnya, dan berkata kepada seluruh umat manusia, siapapun yang tahu posisiku boleh berdiri, aku berjanji tidak akan membunuhnya. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Meskipun mereka sangat tidak puas dengan hegemoni Ye Chen, pelajaran Lei Suang telah tiba, dan tidak ada yang ingin berakhir dengan Lei Suang. Sekarang Lei Suang telah dikalahkan seperti ini, acara akbar ini gagal total. Apakah kau menantang batasku? Thunder bergemuruh dengan kekuatan guntur, menatap dingin ke arah Ye Chen. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, kalian bisa lihat sendiri kalau Lei Suang minta dilecehkan. Kalau aku tidak setuju dengan permintaannya yang berlebihan, apa aku terlalu tidak bermoral? Semua orang yang hadir diam-diam menatap Thunder dan Ye Chen, seolah-olah sedang menonton drama yang bagus. Alis Thunder sedikit berkerut, nadanya sangat dingin, dan dia berkata, kalian juga sedang mencari masalah sekarang. Mendengar itu, ekspresi Ye Chen merosot dan berkata, apa? Mengandalkan wilayah mereka sendiri yang lebih tinggi dariku, apa kalian akan menyerangku?
Sungguh mengesankan. Pertama Kaisar Netherworld, lalu kau Thunder. Apakah semua ras di benua tinggi kalian suka mengandalkan yang kuat dan menindas yang lemah? Oh, aku tahu. Kalian takut. Jika suatu hari nanti aku melampaui kalian, kalian tidak akan bisa mengalahkan kalian. Karena itu, sebelum aku melampaui kalian, hadapilah aku dulu, baru kalian akan mempertahankan reputasi. Jenius kalian. Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya dan berkata, ide yang bagus. Sama seperti leluhur kalian, mereka adalah sekelompok orang yang tak tahu malu. Warisan darah kalian benar-benar tepat. Semuanya adalah kebajikan. Ye Chen mengatakan ini, seluruh penonton tercengang sejenak. Wajah semua orang tidak terlalu tampan, yang berarti semua ras tingkat tinggi yang hadir telah dimarahi di mana-mana. Namun, Ye Chen secara khusus menyebut Kaisar Yuming dan Guntur. Wajah mereka sulit dilihat. Mereka semuram air. Aku ingin kau hidup lebih lama, tetapi sekarang tampaknya ini adalah keputusan yang salah. Di mata Kaisar Yuming, ada cara untuk membunuh. Setiap keputusan yang kau buat salah, sama seperti kau ingin membunuhku sekarang. Ye Chen bergumam, kau ini siapa? Ini keluarga malaikat, bukan keluarga hantu. Apa maumu? Apa kau pikir klan malaikat tidak sekuat klan Nethermu? Apa kau bisa seenaknya saja di keluarga malaikat? Wajah Kaisar Nether berubah. Kata-kata Ye Chen memang untuk memancing perselisihan, tetapi jika dia benar-benar membunuh Ye Chen dari keluarga malaikat, maka kata-kata Ye Chen akan membuat keluarga malaikat benar-benar berpikir demikian. Kekuatan klan malaikat sama dengan kekuatan keluarga Nether, dan tidak ada konflik antara kedua klan. Sekarang, jika konflik itu terjadi tanpa alasan, Kaisar Nether tidak akan mampu menanggungnya. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa membunuhmu, kata Kaisar Nether dingin. Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah ini yang kau sebut arogansi? Aku melihatnya. Bagus. Keahlianmu hanya akan selalu digunakan pada orang yang kekuatannya lebih rendah darimu. Senyumnya sungguh lebar. Petik 2. Tidak ada gunanya mengatakan apapun hari ini. Wajah Kaisar Netherworld muram, terlepas dari apapun yang ada di tangan Ye Chen. Baiklah, kalau begitu, ayolah. Kukatakan padamu bahwa terkadang, ketika kerajaan sedang tinggi, kau mungkin tidak bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Nada bicara Ye Chen menjadi dingin. Semua orang di tempat kejadian langsung merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Ye Chen. Aura ini sangat mendominasi dan memiliki semacam kekuatan membunuh yang menakjubkan. Aura yang mengerikan. Berapa banyak pertempuran mengerikan yang dibutuhkan untuk memiliki aura seperti ini? Dia berasal dari mana? Beberapa orang yang hadir terkejut. Mereka semua adalah orang-orang berbakat. Namun di hadapan Ye Chen, mereka merasa ada jurang pemisah yang besar antara mereka dan Ye Chen. Jurang pemisah di dunia ini dapat secara bertahap menyempit seiring waktu, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat ditentukan oleh waktu. Kaisar Yuming menatap Ye Chen, dengan niat membunuh yang menakjubkan di matanya. Ia memiliki firasat kuat bahwa jika Ye Chen tidak terbunuh hari ini, ia pasti akan menjadi lawan yang tangguh di masa depan. Hadirin sekalian, saya di sini untuk menghadiri pertemuan besar keluarga saya, bukan untuk berkelahi dan pamer. Pada saat ini, sebuah suara lembut yang dipenuhi ketidakpuasan terdengar, dan semua orang sedikit terkejut. Kemudian, aku melihat malaikat bersayap 8 datang, rupawan dan berwibawa, memancarkan aura menawan. Kaisar dunia bawah melihat malaikat bersayap 8 itu, dan seluruh tubuhnya hancur total. Kemudian ia dengan sangat sopan berkata, Nona Ziyu, betapa menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. King Ziyu menatap Kaisar Yuming, lalu menatap Ye Chen, dan berkata, kalian berdua adalah tamu kami. Jika ada sesuatu, silakan selesaikan sendiri setelah pertemuan besar. Kaisar Yuming berkata, karena Nona Ziyu sudah bicara, biarkan orang ini hidup lama. Bang, Ye Chen mendengus dengan nada meremehkan, lalu berkata, Kaisar Nether, kau ini benar-benar sombong, ya. Bukankah kau sangat mendominasi? Bagaimana mungkin aku bisa melihat gadis cantik sekarang? Wajah Kaisar Nether merosot dan berkata, jika kau sungguh-sungguh ingin mati, aku juga bisa membantumu. King Ziyu menatap Ye Chen dan berkata, Tuan Gu, meskipun kau adalah tamu kehormatan yang diundang oleh keluarga kami, jika kau ingin membuat masalah di sini, kami bisa memintanya pergi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku selalu jujur. Aku diperintah oleh klan Lei ketika aku datang ke sini, dan kemudian Kaisar Nether ingin membunuhku. Menurutmu siapa yang telah kulakukan? Itu karena aku tidak lahir di daratan Tiongkok. Petik 2. Thunder dan Nether Emperor sama-sama berwajah dingin, ingin segera menembak Ye Chen. Green Purple Feather berkata, baiklah, sekarang pertemuan akbar dimulai, rasa syukur dan dendam lainnya dikesampingkan dulu. King Ziyu berkata dan pergi ke tempat duduknya sebagai tuan rumah. Aku tidak tahu apa nama pertemuan akbar klan malaikat ini. Pada saat ini, seseorang bertanya. Orang yang bertanya adalah Yan Hao, jenius pertama klan Shenhuo. Ini juga merupakan pertanyaan yang banyak ditanyakan orang. Kali ini saya mengundang Anda untuk berkumpul bersama keluarga malaikat karena saya telah menemukan sebuah tempat rahasia kuno. Tempat rahasia ini terlarang, hanya orang-orang dari alam spiritual yang diizinkan memasukinya, dan ada batasan usia. King Ziyu berkata, sebelumnya,
ada seorang dewa bergelar di keluarga saya yang ingin masuk, tetapi hampir runtuh. Kemudian, orang-orang dari alam roh dan dewa masuk dan langsung tercabik-cabik. Kemudian, generasi muda datang, dan mereka berhasil. Namun, setelah masuk, ada larangan. Larangan ini membutuhkan penyatuan pembuluh darah yang kuat sebelum dapat dibuka. Petik 2. Kalian semua adalah orang-orang berbakat. Darah kalian sangat kuat, jadi kami mengundang kalian untuk datang ke keluarga malaikat dan menjelajahi misteri kuno bersama-sama. Mendengar kata-kata King Ziyu, semua yang hadir terkejut. Klan malaikat telah menemukan tempat rahasia kuno yang begitu kuat. Mereka belum mendengar apapun tentangnya. Begitu, karena ada tempat rahasia kuno yang begitu kuat, kita bersedia menjelajahinya bersama, kata Kaisar Kegelapan. Jika kalian semua setuju, setelah kita minum banyak, kita akan pergi ke tempat rahasia kuno itu, kata King Ziyu. Tempat apa di tempat rahasia kuno itu? Tanya Ye Chen. King Ziyu berkata, seharusnya sebuah situs. Belum jelas, karena kita belum benar-benar masuk. Aku harus lebih kuat sekarang. Jika aku bisa mendapatkan manfaat apapun di tempat rahasia kuno itu dan meningkatkan kekuatanku, maka aku bisa melawan Raja Nether saat aku bertarung lagi. Ye Chen bergumam dalam hatinya. Yang kita butuhkan adalah garis keturunan yang kuat. Apakah garis keturunanmu cukup kuat? Thunder menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin. Semua orang tahu bahwa kau berasal dari benua yang lebih rendah. Meskipun kau memiliki beberapa bakat, garis keturunanmu tidak cukup kuat. Kaisar Nether juga berkata dengan nada meremehkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini seharusnya bukan pertimbanganmu. Karena klan malaikat mengundangku untuk datang, aku yakin aku memenuhi syarat untuk masuk. Apakah kau begitu tidak puas dengan praktik klan malaikat untukku? Ekspresi wajah Thunder dan Kaisar Nether berubah drastis. Kaisar Nether bergumam, kemampuanmu untuk menabur perselisihan lebih kuat daripada kekuatanmu. Terlalu berlebihan untuk dibanggakan, kata Ye Chen dengan rendah hati. Tidak ada gunanya bicara lagi. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman setelah acara akbar ini selesai. Cara dingin Nether, aku sudah menggali lubang untukmu. Kau tidak perlu berterima kasih banyak padaku. Ye Chen melakukannya dengan baik tanpa meninggalkan nama. Kaisar Yuming sangat marah hingga wajahnya begitu muram sehingga dia hanya mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu pertengkaran seperti itu tidak akan ada gunanya baginya. Sebaliknya, Ye Chen akan mengatakan bahwa dia tidak punya muka sama sekali. Kali ini, sisa pesta berlangsung sangat sederhana. Selain Ye Chen dan Kaisar Yuming, serta Guntur, pesta juga sangat tenang. Semua orang menantikan untuk memasuki tempat rahasia. Setelah pesta, King Ziyu berkata, hari ini, kalian akan beristirahat di rumah keluarga kami selama 1 malam, dan besok kita akan menjelajahi tempat rahasia kuno. Keluarga malaikat menyiapkan kamar untuk semua peserta, lalu mengatur malaikat bersayap 2 untuk melayani mereka. Ye Chen mengantar kedua malaikat bersayap itu pergi, dan berkata dalam hati, apa yang dibawa keluarga malaikat ini belum tentu membawa kesejahteraan. Ye Chen duduk bersila di kamarnya dan memasuki kondisi latihan. Ia cukup tenang sepanjang malam. Keesokan paginya, semua orang yang datang untuk menghadiri acara tersebut meninggalkan kamar mereka lebih awal dan dibawa ke sebuah kuil keluarga malaikat. Di kuil tersebut, terdapat 2 tetua keluarga malaikat. Mereka berdua adalah tetua keluarga malaikat, dan mereka sangat kuat. Tuan-tuan, mungkin ada bahaya di tempat rahasia ini. Jika kalian memasuki tempat rahasia ini, harap berhati-hati. Ia memberitahu salah satu dari mereka untuk membuka mulut. Jika terjadi sesuatu, klan malaikatku tidak akan sanggup menanggungnya. Seorang veteran lain berkata, kami belum pernah masuk, jadi semuanya tidak diketahui. Jika kalian merasa ada yang tidak beres, segera pergi. Baiklah, jika semua orang sudah di sini, ayo pergi. 2 tetua klan malaikat berdiri, berjalan keluar dari kuil, dan meninggalkan keluarga malaikat bersama mereka semua. Dari keluarga malaikat, saya terbang seharian penuh, dan tiba di tujuan keesokan paginya. Sekelompok orang jatuh di atas batu besar yang melayang di udara. Tidak ada apa-apa di depan mereka, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Di mana tempat rahasia itu? Tanya seseorang. Semua orang melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa selain kehampaan. Di dalam kehampaan ini, kata King Ziyu. Di dalam kehampaan ini, semua orang yang hadir tertegun sejenak, dan mata mereka mencari beberapa petunjuk secara mendalam. Klan tua, buka pintu masuk pertama, kata seorang lelaki tua dari King Ziyu. Lelaki tua itu mengangguk, lalu melangkah maju dan meniupkan telapak tangan. Di dalam kehampaan, waktu mulai menggeliat, beriak, dan kemudian riak-riak itu perlahan menyebar dan membentuk retakan. Retakan itu sangat kelabu, seolah-olah tidak ada cahaya di dalamnya. Retakan ini seolah merobek langit, panjangnya ratusan kaki. Pintu masuk ini tidak berbahaya bagi alam spiritual. Ini hanya lapisan pertama dari ketidaktampakan. King Ziyu berkata, ayo kita pergi dulu. Setelah masuk, kita bisa melihat secara kasar situasi di dalamnya. King Ziyu adalah yang pertama memasuki retakan, dan orang-orang lainnya juga memasuki retakan satu demi satu. Setelah memasuki retakan, semua orang tercengang. Ada ruang yang sangat luas di dalamnya.
Meskipun kita tidak dapat melihat gambaran keseluruhannya, dari situasi yang ada, itu adalah sebuah benua. Ini seharusnya benua yang sangat tua, dihancurkan oleh manusia, kata seseorang. Benua ini tampak luar biasa. Seharusnya bukan benua yang lebih rendah. Sepertinya ini benua yang lebih tinggi, kata benua darah ungu, hari pertama bulan Lang ungu. Sebuah benua yang kuat telah dihancurkan. Benua macam apa yang membangunnya? Ling Hao, jenius pertama dari tanah para dewa, ragu. Yang lainnya tampak bingung. Mereka semua merasa bahwa tempat ini pasti luar biasa. Kalau tidak, tidak akan ada larangan sekuat itu. Larangan ini pasti ditetapkan oleh orang-orang kuat yang bertahan hidup di benua ini, dan itu adalah eksistensi yang melampaui dewa bergelar. Kalau tidak, itu tidak akan membuat dewa bergelar jatuh atau terluka. Inilah larangannya. Kita telah mencoba menghancurkan tempat lain dengan paksa, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil. Jika kita ingin memasukinya, kita harus mengaktifkan darah kuat kita, kata King Xiu. Mereka semua melihat larangan yang dikatakan King Xiu. Mereka pikir itu seharusnya sebuah formasi, dan formasi ini benar-benar rumit. Bahkan Ye Chen, yang ahli dalam mempelajari formasi, tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Formasi macam apa yang membutuhkan kekuatan darah? Jenius pertama di negeri binatang, Bismeng, ragu. King Xiu berkata, ini tidak terlalu jelas. Saat itu, ketika kita hendak menghancurkan tempat ini, darah berceceran di sana. Formasi terlarang di sini lebih lemah. Tetapi darah keluarga malaikat kita saja tidak cukup untuk membukanya. Siapa yang menetapkan formasi terlarang? Bagaimana kita bisa membukanya dengan kekuatan darah? Pada hari pertama di negeri naga sejati, Cai Longwu mengerutkan kening. Hanya setelah kita masuk, kita bisa tahu tempat apa ini. Jangan ragu, ayo kita percikan darah dan buka dulu, kata Soul Sword Cloud, jenius pertama dari Green Sword Continent. Yang lainnya mengangguk, karena mereka sudah tiba di sini, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pasti ada beberapa harta karun di sini. Jika kalian masuk, itu akan baik untuk semua orang, kata King Xiu. Ini hanya donor darah kecil. Kalian tidak boleh mati. Ayo, kata Yang Jiong, orang pertama di Undead Continent. Yang Jiong adalah yang pertama menggigit jarinya, lalu ia menggunakan kekuatannya untuk memaksa darah keluar, membentuk garis darah dan menerbangkan formasi. Orang-orang lainnya melihat Yang Jiong mengeluarkan darah, dan sisa panas juga mengeluarkan darah. Ketika 6 atau 7 pembuluh darah kuat mengalir ke penghalang itu tiba-tiba bereaksi, dan seberkas cahaya muncul. Penghalang itu akan dipatahkan, dan darah dibutuhkan, kata King Xiu. Orang-orang lainnya juga menuangkan darah mereka sendiri ke atasnya, dan Ye Chen juga menyumbangkan darahnya, tetapi darah itu bukan darahnya sendiri, melainkan darah dari Ghost Knight dan yang lainnya. Ye Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia adalah anggota klan Chaos dan juga anggota Chaos Celestial Body. Ghost tahu apa yang akan terjadi jika dia menyumbangkan darahnya. Begitu terungkap, dia langsung berada dalam bahaya besar. Apa gunanya pembuluh darah segar milik orang buangan? Thunder meremehkan jalan yang berdengung. Ye Chen tersenyum lalu berkata, itu bukan urusanmu. Thunder sedang terburu-buru, tetapi dia tidak bisa melakukannya saat ini. Ini sangat sulit. Semua darah orang dituangkan ke atas penghalang. Cahaya penghalang itu menyala, sangat menyilaukan. Cahaya berdarah keluar, penghalang itu tampak robek, dan sebuah retakan muncul. Buka, kata Green Purple Feather dengan gembira. Orang-orang lainnya juga sangat senang melihat pemandangan ini, darah mereka tidak terbuang sia-sia. Ayo, masuk, King Xiu berkata. Kemudian, ia melangkah pertama kali, lalu berjalan melewati celah besar di dalam penghalang tersebut. Memasuki celah tersebut, tubuh Blue Purple Feather menghilang. Sisa panas juga mengikuti ke dalam celah tersebut. Ye Chen memandangi penghalang tersebut, ia selalu merasa ada yang tidak beres. Mengapa penghalang tersebut membutuhkan kekuatan darah yang begitu kuat untuk membukanya? Mengapa penghalang tersebut perlu dipasang? Apa itu segel, atau apakah orang-orang tidak ingin masuk? Jika Anda tidak ingin membiarkan orang masuk, Anda membutuhkan kekuatan darah yang begitu besar untuk membukanya. Seharusnya ada aura pembunuh. Meskipun Ye Chen memiliki banyak keraguan di hatinya, ia telah memasukinya sekarang, dia juga ingin melihat apa isinya. Ye Chen mengikuti ke dalam celah itu. Setelah masuk, yang dilihat orang hanyalah pemandangan pakaian yang sangat lusuh. Benua ini sangat besar, tetapi hancur, gunung-gunung runtuh, bumi runtuh, langit gelap, reruntuhan berserakan di mana-mana, semua ini menunjukkan kehancuran dan kehancuran di sini. Benua apa ini? Telah hancur begitu parah. Wu Yue, hari pertama reinkarnasi di daratan, terkejut. Ayo kita berkeliling dan mungkin menemukan sesuatu, saran King Xiu. Ayo kita berpencar, siapa yang mendapatkan harta karun itu? Kesempatan siapa yang ada di sana? Iblis Jeoyu, jenius pertama dari keluarga iblis, berkata dengan senyum percaya diri. Tergantung siapa yang beruntung. Raja Netherworld bergumam, mereka semua berpencar dan pergi berkeliling. Ye Chen berdiri di tempat yang sama dan melihat sekeliling. Melihat semua yang ada di sini, ia tak bisa berhenti memikirkan klan Chaos. Kehancuran klan Chaos hampir sama dengan di sini, hanya saja seluruh benua hancur.
Ada apa ini? Membunuh orang karena kebencian, atau karena ada hal lain yang bisa dibanggakan? Ye Chen menebak dalam hatinya. Klan Chaos dimusnahkan karena menguasai pecahan daftar Dewa Angin dan memiliki tubuh surgawi Chaos, yang secara serius mengancam kepentingan banyak orang. Jadi, para jenius itu harus bersatu melawan Chaos. Ye Chen berjalan ke depan dan tak lama kemudian dikejutkan oleh pemandangan itu. Terdengar guntur, dan beberapa orang di Yan Hao terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Ya Tuhan, Ye Chen hampir berteriak. Di depan mereka terdapat sebuah lembah. Seluruh lembah ditutupi tulang-tulang putih. Melihatnya, setidaknya ada ribuan mayat. Apa yang terjadi di benua ini sehingga mereka semua terbunuh? Guntur terkejut. Meskipun ia adalah jenius pertama dari klan Lei dan memiliki fisik tubuh surgawi yang kuat, ia juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya. Ia terus berjalan maju. Setelah beberapa saat, ia melihat sepotong tulang putih. Sekilas, semuanya adalah tulang putih. Melihat tulang-tulang ini, Anda dapat membayangkan betapa tragisnya pemandangan itu ketika mayat-mayat terkubur selama jutaan tahun. Ye Chen berjalan di antara tulang-tulang putih. Meskipun mayat-mayat itu telah menjadi tulang putih, tulang-tulang orang dewasa dan anak-anak dapat dibedakan dengan jelas, bahkan beberapa bayi masih dalam masa pertumbuhan. Kesalahan besar apa yang telah dilakukan ras ini? Seharusnya begitu berdarah. Ye Chen sulit untuk tenang. Setelah berjalan melalui tanah tulang ini, Ye Chen tiba di sebuah istana yang belum sepenuhnya hancur. Ada beberapa karakter besar yang diukir di pintu depan istana, aula pakaian darah. Ketika Ye Chen melihat ketiga karakter besar itu, ia mencium bau darah. Hatinya sedikit tergerak dan berkata, mengapa kuil ini memberi orang perasaan berdarah? Tempat apa ini? Ye Chen berjalan menuju aula berdarah dengan ragu. Setelah memasuki aula berdarah, Ye Chen melihat beberapa mayat yang belum membusuk dan duduk di kuil. Mayat-mayat itu duduk di posisi yang berbeda, tetapi kepala masing-masing orang tertusuk belati, yang mungkin menjadi penyebab kematian mereka, langsung menghancurkan jiwa mereka. Mayat orang-orang ini tidak membusuk, yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangat mengerikan. Setidaknya, mereka adalah kekuatan Dewa Gelar, tetapi mereka terbunuh seketika. Apakah orang-orang yang membunuh mereka adalah kekuatan Dewa Gelar kuno? Ye Chen ragu. Total ada 9 mayat, dan masing-masing mengenakan jubah merah. Meskipun sudah bertahun-tahun, warnanya masih sangat merah, seolah-olah terbuat dari darah. Ye Chen memandangi 9 mayat itu. Semuanya aneh, dan mereka merasa ganas, seperti monster pemakan manusia. Ye Chen berputar-putar di kuil, melihat sekeliling, dan akhirnya menemukan sesuatu di salah satu dinding kuil. Ada beberapa kata yang tertulis di dinding, termasuk klan darah dan tanah roh darah. Ye Chen sedikit terkejut dan berkata dalam hati, apakah ini tanah roh darah, dan semua orang di sini adalah orang darah. Bagi Ye Chen, dia tidak familiar dengan hal-hal ini. Mungkin Luoyan akan lebih jelas daripada dia.